Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afnani, P 2018-1103. Baik, kami dari kelompok 7 ingin memberikan sedikit ilmu, sedikit paparan tentang metode dirosati. Apa sih metode dirosati itu? Metode dirosati merupakan cara praktis membaca Al-Quran secara benar atau fasih. Dengan apa? Dengan buku atau modul yang diterbitkan oleh seseorang tersebut. Jadi metode Darasati ini tidak asal membaca. Kalau kita lihat asal membaca, tapi metode Darasati ini tidak asal baca. Perlu adanya susunan atau modul di situ agar tersusun rapi di dalam membaca Al-Quran. Biasanya di dalam metode Darasati itu ada 6 jilid. Per jilid itu biasanya pembahasannya beda. Nah, biasanya pertamanya adalah awalan. Sampai ke 6 itu puncuk di dalam pembahasan dirosati tersebut. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena kita lihat di masyarakat kita, di lingkungan kita, masih banyak belum memfasih di dalam membaca Al-Quran. Karena kita lihat ya banyak orang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak tahu maksud di dalam membaca Al-Quran tersebut. Tapi metode dirasati ini biasanya ditekankan cara membacanya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, itu yang ditekankan biasanya. Tetapi di masyarakat itu hanya membaca gitu. Nah, biasanya contoh, A'udzubillahi minasyaiton. Itu pakai short padahal itu shin. Contoh lagi an'amta, padahal itu adalah ain, an'amta dan seterusnya. Nah, ini dengan permasalahan problem-problem ini maka terbentuklah yaitu dengan metode dirosati. Agar apa? Lebih efektif, lebih efisien di dalam membaca Al-Quran. Karena yang membaca Al-Quran memang dapat pahala, tapi lebih afdalnya, lebih baiknya seseorang itu lebih mendalam membaca Al-Quran sehingga orang itu bisa enak apa sih itu Al-Quran. Maka dengan metode ini biasanya berjilid atau ada modul buku tersebut yang membahasnya. Nanti teman-teman dari kelompok kami akan memperjelas di dalam materi-materi di Orasati tersebut. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firman Syah Asyari, NIM T 2018-1110. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi metode dirosati tentang perencanaan pembelajaran metode dirosati. Nah, perencanaan mendahului pelaksanaan, mengingat perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan dan mengidentifikasikan persyaratan yang diperlukan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal yang direncanakan dalam pembelajaran diantaranya yang pertama materi, metode, dan media. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit masalah materi, metode, dan media. Materi adalah suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, materi merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran. Antara lain, yang pertama, materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua, materi pelaksanaan hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan atau perkembangan santri pada umumnya. Yang ketiga, materi pelaksanaan hendaknya terorganisir secara sistematik dan berkesinambungan. Yang keempat, materi pelaksanaan hendaknya mencangkup hal-hal yang bersifat faktual dan konseptual. Nah, yang kedua, metode. Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh seseorang guru atau instruktur. Teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelaksanaan kepada siswa di dalam kelas, baik secara individu, kelompok, atau klasikal, agar pelajaran itu diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Yang ketiga, media. Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan
yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Izansori, NIM T 2018-1104. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan pembelajaran metode Dirosati. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari definisi tersebut bahwa dalam proses pembelajaran terdapat beberapa unsur, diantaranya adalah pembelajaran sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk membelajarkan siswa di dalam kelas. Dalam kegiatan pembelajaran terjadi proses interaksi yang bersifat edukatif. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh ustadz atau ustazah dalam mengajar Al-Quran menggunakan metode Dirosati ini adalah ustadz dan ustazah harus menggunakan kunci-kunci dalam penyampaian metode Dirosati agar dapat diterima santri dengan baik. Yang pertama, praktis. Artinya praktis itu langsung atau tidak dieja. Contohnya aba, contohnya alif dibaca aba, bukan alif fathah a, ba fathah ba, bukan seperti itu. Dan yang kedua, sederhana. Sederhana artinya kalimat yang dipakai untuk menerangkan usahakan sederhana asal dapat dipahami santri tersebut. Cukup memperhatikan bentuk lafalnya saja santri tersebut bisa menerimanya dengan baik. Terus yang ketiga, sedikit demi sedikit. Artinya itu tidak menambah sebelum bisa lancar. Mengajar Dirosati tidak boleh terburu-buru. Ajarkan sedikit demi sedikit asal benar. Jangan menambah pelajaran baru sebelum santri itu lancar membacanya. Dan yang keempat, merangsang santri untuk saling berpacu. Cara yang tepat adalah menciptakan suasana kompetisi dan persaingan sehat dalam kelas. Cara ini akan memacu semangat dan mencerdaskan santri. Dan yang kelima, tidak menuntun untuk membaca. Seorang ustadz atau ustazah cukup menerangkan dan membaca berulang-ulang pokok bahasan pada setiap babnya sampai santri mampu membaca sendiri tanpa dituntun latihan di bawahnya. Dan yang keenam, waspada terhadap bacaan yang salah. Santri lupa terhadap pelajaran yang lalu, itu soal biasa dan wajar. Ustadz ustazah itulah yang terlalu sering santri membaca salah saat ada ustadz atau ustazah, ada ustadz ustazahnya diam saja, maka bacaan salah itu akan dirasa benar oleh santri tersebut. Dan yang ketujuh, drill atau bisa karena bisa. Metode drill ini banyak tersirat pada buku Dirosati. Adapun yang secara khusus menggunakan metode ini adalah pada pelajaran yang pertama gharib, yang kedua ilmu tajwid, dan yang ketiga hafalan-hafalan. Biarpun tanpa ada kewajiban menghafal di rumah, insya Allah dengan metode drill ini semua pelajaran hafalan dan akan hafal dengan sendirinya. Terus saya akan juga menjelaskan evaluasi pembelajaran metode Dirosati. Evaluasi merupakan penilaian tingkat keberhasilan santri mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Dalam fungsinya sebuah penilaian hasil belajar santri, ustadz atau ustazahnya hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh santri tersebut dari waktu ke waktu. Informasi yang
diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian, proses belajar mengajar terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung, bisa dengan memberikan informasi yang berupa umpan balik bagi guru ataupun siswa tersebut. Bagi guru, umpan balik tersebut dapat dipakai sebagai perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan, sedangkan bagi peserta didik atau murid itu umpan balik yang diterima akan memberikan informasi kepada guru apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar itu telah dicapai dengan baik atau tidak. Dan yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini dilakukan pada akhir program pembelajaran atau pengajaran, yaitu pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Tes ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik atau si santri tersebut, apakah telah sesuai dengan tujuan atau belum. Dan yang ketiga, penilaian diagnostik. Evaluasi ini untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan peserta didik, dan proses ini dapat dilakukan kapan saja, baik pada waktu pemulaan proses pembelajaran, selama proses pembelajaran ataupun di akhir proses pembelajaran. Dengan begitu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik atau santri tersebut dapat ditangani dengan menggunakan program perbaikan. Evaluasi ini yang digunakan dalam Dirosati pada awal santri masuk TPQ. Yang pertama, pada saat setiap hari atau harian. Yang kedua itu jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, kenaikan jilid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.